saya ingin mereview tentang Vespa Darling yang ada di Jepang. Jadi kebanyakan kan teman-teman bingung ya, Vespa Darling di Indonesia sama di Jepang. Jadi agak berbeda ya, itu memang benar. Jadi Vespa Darling yang menurut saya, ini pengetahuan saya, yang ada di Jepang itu tahunnya agak tahun muda. Dan sama aja, Vespa Darling itu yang ada di Jepang itu made in Italy sama, tapi cuman pasarnya cuman di Jepang ya. Jadi iya, cuman perbedaannya itu di Jepang itu 50 cc dan mereka mempunyai rating di lampusan di stangnya ada lampusannya. Jadi perbedaannya ya cuman itu sebenarnya, P coret sama logo cung ya. Kalau di Jepang itu semua Vespa hampir logo cung. Jadi mungkin tahun-tahun muda juga, dan kenapa kalau di Vespa di Jepang itu kebanyakan tahun 50 cc, 50 cc, karena di Jepang itu mempunyai aturan, jadi SIM 50 cc itu ada. Jadi mungkin banyak banget di Jepang itu, banyak banget motor-motor yang 50 cc, jadi kayak Manke segala macam. Mungkin itu permintaan dari negara Jepang karena ada SIM 50 cc. Jadi bedanya di tempat kita di Indonesia mungkin kita menemui SIM motor ya udah itu berapa cc pun ya, kalau kita punya SIM motor kan ya udah itu. Tapi kalau di Jepang itu berbeda-beda. Jadi ada SIM 50 cc, ada SIM 120 cc, dan ada SIM buat untuk moge ya, motor besar di atas berapa cc gitu. Jadi perbedaannya itu. Jadi Japan market, mungkin Jepang menginginkan dari Itali untuk Vespa 50 cc. Mungkin hampir sama sih, semuanya hampir sama. Jadi hampir semua semuanya, dari lampu segala macam itu pakai CM sama. Jadi lampu segala macam. Tapi ya itu mungkin ya, kalau teman-teman harganya itu mungkin lebih tinggi P coret ya, itu mungkin ya, karena tahunnya juga kan berbeda, dan menurut teman-teman mungkin kalau dari Jepang itu Vespanya yang murah lah gitu. Saya nggak tahu lah tentang itu, tapi saya kemarin baru membeli ini Vespa ini Darling, dan hampir sama persis, sama-sama persis. Dia nggak ada yang signifikan, yang berbeda banget gitu, nggak ada. Semuanya hampir sama persis. Dan ini original paint, original cat, semuanya original, dari segala macam lampu sama itu speedometer, semuanya itu original. Sampai ban-bannya itu masih, dari bannya segala macam itu masih original semua. Jadi saya bersyukur mendapatkan ini ya, mendapatkan Vespa Darling ini dengan lumayan lah. Tapi itu kropos semua, jadi body-bodinya semuanya kropos, tapi nggak apa-apa. Kalau di Indonesia masih bisa kepakai, tapi kalau di Jepang mungkin nggak ya. Dan teman-teman harus tahu kalau semua motor yang dikirim dari Jepang, mungkin itu Harley Davidson, Vespa, Manke segala macam, itu pasti keadaan mesinnya pasti bagus. Karena apa? Karena di sini ada 4 musim. Dan di saat kita memakai sepeda motor itu cuman musim panas, dan musim panas itu sekitar 4 bulanan lah, dan mesinnya otomatis oke. Jadi mereka low kilometer, jadi mereka nggak pernah dipakai sebenarnya, jadi mereka memakai cuman di saat musim panas. Kalau musim dingin nggak mungkin, karena angin di sini kencang, dan kalau sampai mereka naik sepeda motor nggak mungkin. Jadi mereka semua mending naik mobil. Sama itu, sama mesin-mesin di sini nggak ada yang itu namanya kolter segala macam, itu nggak ada semua. Jadi di sini kalau membuka bengkel, jadi itu harus resmi, dari banyak sekali prosedurnya. Jadi nggak bisa kalau kita langsung buka bengkel sendiri segala macam gini, nggak bisa. Jadi
harus banyak izin dan harus ada sertifikat tertentu untuk membuka bengkel tersebut. Jadi di sini kayak kolter mesin, ngakali lah semua. Kayak kalau tempat kita di Indonesia kan banyak buat ngakali segala macam, itu pasti bisa, tapi kalau di sini nggak bisa. Jadi kalau rusak sekernya segala macam ya kita beli seker baru dan masang. Tapi kebanyakan orang-orang sini nggak mau sih, nggak mau membeli kayak gitu. Jadi kalau mereka rusak mending beli baru, karena mungkin dalam pikiran mereka ya kalau rusak ya itu barang selamanya akan rusak gitu, pasti akan rusak terus. Kalau beli baru nggak mungkin. Jadi mereka, karena di sini penghasilannya orang-orang juga besar sih, orang-orang Jepang sendiri juga besar, jadi sama barang-barang seperti ini nggak terlalu diman-iman kalau orang Jawa ngomong, nggak terlalu diman-iman. Jadi ini sama persis Darling di Indonesia sebenarnya, cuman sama made in Italy, sama semuanya sama, dari segala mesin semuanya, ban nggak ada yang berbeda, tapi cuman dia marketnya Jepang. Jadi mungkin nggak tahu kalau teman-teman Vespa yang dari Darling dari Jepang agak murah daripada yang dari Indonesia, saya nggak tahu juga. Tapi dari segi mesin segala macam semuanya sama. Jadi ini saya dapatkan ini orisinil, full orisinil. Tapi saya juga nggak mau resiko juga. Mungkin ini nanti bodi saya akan buang, saya ambil apa yang itu aja lah, yang pasti, maksudnya kayak stuck segala macam ini pastinya saya ambil. Jadi nanti saya peradalin semua, bodi nanti saya buang pasti. Tapi kalau di Indonesia masih bisa digunakan sih, tapi kalau di sini nggak mungkin digunakan. Jadi mereka, kalau kita menggunakan bodi yang seperti ini, karat semua, pasti malu, karena orang-orang sini nggak ada yang pakai seperti ini. Jadi nanti saya dikira orang gila kalau saya pakai gitu, karena di sini nggak ada yang pakai seperti ini. Jadi ya itu menurut saya sih, maksudnya pengetahuan saya tentang sini. Jadi di sini itu kenapa harus 50 cc, karena di sini ada SIM yang itu untuk 50 cc. Jadi di sini SIM-nya berbeda dengan Indonesia. SIM Indonesia pastinya SIM 1 buat semua motor, tapi di sini ada 50 cc, ada 120 cc dan motor gede Muge. Dan di sini SIM-nya itu mahal banget, makanya tingkat kecelakaan di sini rendah banget, nggak ada. Mungkin kecelakaan tunggal pasti ada, tapi kalau kecelakaan itu nggak ada, karena mereka tahu SIM mereka pun juga harganya mahal banget. Kalau SIM mobil kemarin saya tanya itu sekitar, kalau rupiah sekitar 47 juta lah, 47 juta. Tapi kalau motor yang 50 cc itu sekitar 7 juta lah. Mungkin ya ini 7 juta, tapi kemarin saya dapat info seperti itu. Dan ini saya pengen review aja ini, soalnya mungkin Vespa ini belum ada yang review, maksudnya belum ada yang review saat di Jepang. Jadi saat di Jepang itu keadaannya seperti ini, dan menurut orang-orang Jepang menganggap ya ini sampah, ini udah sampah. Jadi kemarin saya pas waktu beli loh, dia ngomong, maksudnya ini mau buat apa gitu. Dia heran ini buat apa, nggak apa-apa, buat mainan aja gitu. Ya jadi ini mungkin kalau di Indonesia pasti masih bisa diperbaiki lah, dari bodi segala macam. Di tempat kita kan banyak orang yang kreatif, mungkin bisa, tapi kalau di sini nggak bisa. Jadi memang saya nanti harus peradalin semua, dan bodi mungkin saya buang di sini, karena di sini pun buang seperti itu juga bayar gitu. Jadi gila, negara di sini itu keren sih, maksudnya semua tertata dengan baik. Jadi saya akan review ini dari lampu ini CM ya, sama CM dia, ini logonya sama, cuman di sini dia Vespa Cung ya, bukan pecorek. Ini logonya sama,
Vespa klakson sama, klaksonnya ini juga sama, semuanya sama sih. Jadi ini speedometernya juga sama sih. Ini otomatis dia jalan, pasti jalan. Kalau speedometer di sini kayak jalan. Cuman dia ada rating di sini. Rating lampu sen kiri kanan ya 18 watt. Ini 18 watt. Jadi ini masih ada bensinnya juga sih. Masih kemarin saya buka masih ada bensinnya. Udah lama yang dia nongol. Sama di karburasi masih komplit semuanya. Masih oke dia. Karburasinya masih oke semuanya. Ini bannya itu masih ban lama, ban buatan lama, Michelin lama. Itu sama ini logo Vespa, sama ini Triumph, sama silinder Triumphnya. Belakangnya stop lamp belakang sama ini. Ini copnya juga masih buatan Jerman ya, besi ini. Dan oke, itu saja review dari saya. Semoga review saya ini menjadi pengetahuan lah, sedikit pengetahuan lah. Mungkin kalau master udah tahu ya, jadi Vespa Jepang segala macam. Tapi saya akan mencoba review seperti ini. Sekian dulu dari saya. Semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan wawasan lebih luas untuk Anda tentang masalah perfespanan ini. Oke, see you next video. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye bye. Visit.